bertemu lagi dengan saya Ratu Sejati di Tribun News On Cam. COVID-19 itu masih jadi sebuah topik pembahasan yang menarik banget buat dibahas di Tribuners. Seperti hari ini Ratu juga mau membahas soal COVID-19, tapi bukan COVID-19 di Indonesia, melainkan di Jerman, Tribuners. Nah, untuk saat ini Ratu sudah terhubung dengan mahasiswi Jerman yang mengikuti program FFJ. Kita sudah terhubung dengan Ainida Faiz Fadilah Khoirudin yang ada di Jerman saat ini. Kita langsung sapa aja yuk. Halo Faiz. Hai. Namanya Faiz, tapi ternyata cewek ya? Ya iyalah. Ini aku panggilnya apa nih, Faiz? Ais? Nida? Ainida? Kalau di sini sih dipanggilnya Ainida, tapi lebih simpelnya panggil Faiz aja. Faiz aja ya. Oke deh. Nah, Faiz apa kabar? Alhamdulillah baik. Kebetulan juga di sini banyak aktivitas kan, jadi ya baiklah. Oke, kita mau ngomongin soal COVID-19 di Jerman nih. Ya. Ini kan bisa dibilang Jerman jadi satu negara yang masuk ke dalam 10 besar negara di dunia yang kasus persebarannya itu cukup tinggi gitu. Aku mau tahu deh, gimana sih respon kamu pertama kali pas tahu di Jerman itu udah ada kasus COVID-19? Jadi respon aku sempat khawatir gitu. Udah masuk nih, terus sempat resah juga karena penyebarannya sangat cepat, terus setiap harinya angka-angkanya naiknya drastis sekali gitu. Jadi sempat panik dan sempat terus ngubungin orang tua gitu, nanyain aku harus gimana, aku harus ngelakuin apa, aku harus gimana, terus sampai akhirnya bisa tenang karena pemerintah sini memang benar-benar melakukan lockdown, terus self quarantine yang benar-benar semua orang itu melakukan gitu. Jadi nggak cuma beberapa orang, tapi hampir semua orang di Jerman melakukan karena memang untuk meminimalisir terjadinya penambahan orang lagi. Oke, Faiz. Terus apa respon orang tua kamu? Kan tadi kamu bilang kalau setelah si COVID ini masuk ke Jerman, kamu langsung hubungin orang tua di Solo. Nah, apa sih respon orang tua kamu di Indonesia pas tahu ternyata COVID udah masuk ke negara di mana anaknya tuh ada di situ gitu? Jadi respon orang tua aku benar-benar khawatir ya, kayak tiap hari hampir nanyain gimana kamu udah makan sayur belum, minum jus buah atau belum gitu, makanya yang benar-benar ngingetin untuk jaga kesehatan gitu. Jadi benar-benar tanya, masih kegiatan nggak, masih kegiatan ngapain, terus di sana gimana, selalu nanyain terus selalu ngingetin untuk selalu jaga kesehatan dan kebersihan gitu. Oke. Nah, kan tadi aku bilang ya kalau Jerman ini jadi salah satu negara yang masuk ke 10 besar negara di dunia yang jumlah persebaran COVID-19-nya tuh paling banyak gitu. Tapi ternyata nih Pak Is, pasti kamu juga udah tahu ya kalau di Jerman itu juga jumlah kematian akibat COVID-19-nya itu juga dibilang sedikit. Nah, itu kan pasti juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibikin. Nah, terkait kebijakan pemerintah nih, apa aja sih kebijakan pemerintah Jerman yang dibuat dalam rangka menekan angka persebaran COVID-19 ini? Jadi kebijakan pemerintah di sini melakukan lockdown yang pertama. Jadi lockdown itu dilakukan pada 16 Maret. Kemudian semua sekolah dan universitas itu diliburkan. Kemudian seminggu setelahnya di lockdown, semua kayak instansi sosial dan instansi pemerintahan itu ditutup. Yang dibuka hanya apotik, rumah sakit, dan supermarket. Dan di beberapa negara bagian Jerman sendiri pun sempat diberlakukan larangan keluar rumah, kecuali belanja kebutuhan makanan dan ke rumah sakit. Lalu mereka ketika mau keluar harus membawa surat izin surat izin kewajiban kerja atau surat izin yang benar-benar mereka perlu untuk keluar gitu, karena di beberapa negara di Jerman kan memang benar-benar ada yang sampai red zone gitu, jadi memang harus diberlakukan seperti itu.
Oke, nah kalau menurut kamu nih yang sebagai orang yang udah ngerasain di Jerman dan sebelum meskipun ngerasain di Indonesia juga sebelum COVID nih ya, menurut kamu Hmm. mungkin nggak sih kebijakan-kebijakan yang dilakukan sama pemerintah Jerman itu dilakuin di Indonesia? Mungkin, tapi agak sulit karena jika dibandingkan dengan Jerman, negara Indonesia adalah negara yang sangat besar. Mhm. Dan mungkin juga tidak semudah pemerintah Jerman memberlakukan lockdown dan sebagainya. Jadi mungkin Oke, agak susah gitu. berarti kalau ditanya mungkin atau enggak, mungkin tapi susah gitu ya, Iya, Faiz ya. mungkin tapi susah gitu. Oke, terkait soal kamu, kegiatan kamu selama pandemi ya, selama Ya. COVID-19. Itu ada di program FSJ itu ada kegiatan belajar mengajar nggak sih? Ada, tapi tergantung di bidangnya gitu. Karena kan kalau aku bidangnya bidang sosial, di bidang sosial itu bidang sosial yang aku lebih ke pendidikan untuk orang-orang berkebutuhan khusus dan lebih ke perawatannya gitu. Jadi aku Oke, tetap ada kegiatan. kegiatan tetap jalan ya selama pandemi berarti. Sempat diliburkan 2 minggu karena kan aku sebagai FS Hmm. sebagai FSC aku diliburkan. Tapi setelah 2 minggu, 3 minggu aku dimasukkan lagi. Oke, berarti cuma sempat diliburin, habis itu kembali kembali seperti biasa. Iya. Oke, terus kalau kamu sendiri ngerasa kesulitan nggak sih menjalani aktivitas belajar kamu selama pandemi ini? Ya, karena untuk sekolah bahasa kan diliburkan ya, jadi kita nggak bisa masuk ke sekolah bahasa lagi, terus kita harus belajar sendiri dan lebih terasa susah dan gak efektif kalau menurut aku lebih enak belajar langsung. Iya, karena kalau belajar bahasa nggak ketemu gurunya langsung tuh agak repot ya. Bener nggak sih? Iya, Apalagi bahasa iya, Jerman. ya, apalagi bahasa asing yang emang ya itu lumayan sulit tuh. Hmm. Oke, nah soal di Indonesia sendiri nih, itu kan ada beberapa kejadian nih yang bisa dibilang kejadian populer di Indonesia selama Hmm, COVID-19, selama pandemi. Kamu kamu nggak juga nggak masih ngikutin berita-berita di Indonesia juga nggak sih? masih tapi nggak begitu apa ya, nggak begitu aktif aja gitu. Jadi, oh tahu nih ada berita Oh, kayak gini, cuman oh ya udah. cuma sekedar tahu ya, tapi nggak ngikutin Iya, banget gitu. Kamu iya, tahu nggak kasus Ferdian Paleka? iya tahu si Ferdian yang ngeprank kasih kotak makan tapi sia sampah itu ya. Iya, bener banget. Itu Yang menurut kamu gimana sih kejadian-kejadian itu? menurut aku itu kurang tepat untuk dilakukan ketika pandemi Hmm. sih. Hmm. Maupun nggak pandemi itu bukan bukan hal yang tepat juga karena kurang bisa dibenarkan untuk negara Indonesia gitu apabila si saudara Ferdian ingin mencoba membuat hiburan pun masih banyak yang bisa dilakukan gitu eh, nggak harus prank sembako dan prank makanan gitu. Eh, Kayak gitu bisa bikin hati penerimanya hancur gitu. Jadi kan mereka udah ngarep gitu tiba-tiba ternyata nggak dapat makanan jadi kan kasihan gitu. Dan dari Oke. kejadian ini pun juga kayaknya bisa dijadikan pelajaran ya buat orang-orang Indonesia karena kan ini bukan hal yang baik dan bukan hal yang senonoh. Hmm. Terus kalau kalau orang Jerman sendiri nih, kan kamu juga udah di sana dan udah kenal sama orang-orang sana gitu. Di sana Ya, suka pada bikin prank-prank gitu juga nggak sih, Faiz? enggak sih. Di sini orangnya lebih kayak menghargai dan menghormati apa yang pemerintah keluarkan terutama dan mereka menganggap hal itu memang hal bukan main-main apalagi perihal pandemi penyakit ya Hmm. yang udah jelas pastinya sembuhnya juga nggak tahu kapan vaksinnya juga belum tahu apa jadi mereka lebih kayak ngambil ini ke tempat yang lebih serius. Kalau kamu sendiri nih, Faiz, misal nih kamu ada di Indonesia, terus abis itu kamu disuruh milih antara
salah satu kebijakan kamu pilih yang mana? Iya, aku milih yang kebijakan PSBB deh. PSBB. PSBB Ya, yang stay at home gitu ya. Berarti tidak ada pelonggaran. ya, ya, karena memang itu memang efektif sekali sih. Oke. Nah, kalau kondisi Jerman sendiri sekarang gimana nih, Faiz? Kondisi Jerman saat ini udah membaik, dan pemerintah memang sekarang mewajibkan sekali untuk semua orang di sini kemana-mana harus pakai masker dan jaga jarak. Bahkan di suatu pembelanjaan, di tempat pembelanjaan kayak tempat baju atau supermarket itu di kasirnya dikasih kayak kaca. Jadi memang batas sama orangnya terjaga gitu dan mereka lebih 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 oke kalau kita bayar pakai kartu. Jadi tidak ada sentuh tangan, tidak ada kontak tangan gitu. Dan ya semuanya sih sekarang jauh lebih baik. Jadi sudah mulai dibuka lagi semua kayak apotek, bang, bukan apotek kok. Apa namanya, tempat-tempat instansi sosial dan pemerintahan gitu. Terus kita sudah mulai boleh pergi ke luar kota, terutama di dalam Jermannya gitu. Kalau keluar kota belum, kalau negeri belum boleh sih. Masih antar kota, antar provinsi gitu lah ya. Iya benar-benar. Kayak bis aja. Oke, terus berarti sampai sekarang meskipun udah mulai membaik nih di Jerman, tapi masyarakatnya masih tetap taat dong dengan pakai masker, jaga kebersihan, jaga jarak, tetap ya, masih tetap taat ya? Masih. Terakhir nih, Faiz, harapan kamu terkait pandemi dong? Harapan aku semoga cepat berlalu ya, agar kita bisa kembali lagi menjalani aktivitas seperti semula gitu, tanpa harus khawatir mikirin nanti kena COVID nggak ya, nanti kalau aku mau pegang barang kena COVID nggak ya, harus cepat-cepat cuci tangan. Semoga cepat berakhir dan ya yang terbaik lah, apalagi buat Indonesia. Bener banget, amin. Ya. Oke, terima kasih Faiz udah mau meluangkan waktunya untuk bergabung di Tribunnews On Cam. Nah, semoga juga aku berharap kondisi kamu di sana semoga baik-baik aja ya, stay healthy, stay safe, dan pastinya selalu tertib dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Dan semoga pandemi ini juga cepat selesai. Kamu kapan balik ke Indonesia berarti? Aku belum ada rencana balik. Belum ada ya, masih lama ya? Masih lama. Oke, semoga kamu baik-baik aja di sana, pun juga kita yang ada di sini, semoga pandeminya cepat berakhir. Amin. Itu aja, terima kasih Faiz. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.